Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah serak suaranya. Hai sahabat Ridi kecil, kembali lagi di Bedtime Story with Ami. Udah lama nggak bikin video, soalnya berisik. Ada yang tidur lagi di sini. Oke, karena ini bulan puasa dan Ami sebenarnya udah niat nih mau bacain buku-buku Islami, tapi belum kesampaian. Baru sekarang kesampaian. Nah, hari ini Ami akan membacakan tentang cerita sahabat cilik Rasul. Namanya Asma binti Abu Bakar. Binti Abu Bakar berarti anaknya Abu Bakar. Iya, ini dia. Bukunya Asma binti Abu Bakar yang ditulis ulang oleh Rina Novia, terbitan Penerbit Bestari. Ada apa sih dengan Asma binti Abu Bakar ini? Wah, Asma binti Abu Bakar ini terkenal pemberani. Pemberani ngapain? Jadi pada masa itu kan Rasulullah masih berdakwahnya di Mekah, dan dakwah di Mekah itu susah, suka dijahatin sama orang-orang Quraisy. Asma binti Abu Bakar lihat tuh orang-orang Islam yang kemudian sering disiksa, dihina, dipukuli. Nah, karena melihat keadaan itu, dia pun berdoa pada Allah supaya diberi kesabaran. Gak cuma minta diberi kesabaran, tapi juga diberi keberanian. Dan ternyata doanya diwujudkan. Bagaimana caranya? Jadi, suatu hari tibalah perintah untuk hijrah. Ini Ami bacainnya agak disingkat ya, soalnya ini panjang banget. Jadi, tibalah perintah untuk berhijrah. Nabi Muhammad berangkat bersama Abu Bakar. Tapi kafir Quraisy mengejar Rasulullah. Bahkan mereka menyewa banyak pembunuh. Situasi menjadi sangat berbahaya. Perjalanan hijrah ke Madinah ditunda dulu. Untuk sementara Rasulullah bersembunyi di gua Sur. Rasulullah dan Abu Bakar menunggu sampai keadaan aman. Tapi di dalam gua tidak ada makanan apapun. Nabi Muhammad juga nggak bisa keluar gua karena para pembunuh Quraisy ini berkeliaran membawa senjata. Beberapa kali mereka mondar-mandir di depan gua Sur. Syukurlah pembunuh bayaran tidak mencurigai tempat itu. Tapi bagaimana cara mendapatkan makanan dan minuman? Sementara Rasul dan Abu Bakar nggak bisa keluar. Tapi kan lapar juga ya. Haus lagi. Kira-kira siapa yang menolong mereka? Ternyata penolongnya bukanlah kesatria berpedang, melainkan seorang gadis cilik yang cerdik. Dialah Asma binti Abu Bakar. Tugasnya membawakan makanan. Dia melakukannya dengan sangat hati-hati. Kenapa Asma yang dipilih untuk melaksanakan tugas berat itu? Soalnya dia itu meski perempuan tapi dia pemberani. Dan karena dia anak perempuan masih kecil gitu, jadi gak ada yang curiga sama gerak-geriknya. Orang akan mengira dia adalah gadis penggembala kambing. Meski begitu, meski nggak ada yang curiga, dia nggak boleh ceroboh. Karena kalau ceroboh maka nyawa Rasulullah akan bisa terancam. Nah, bagaimana caranya supaya tidak ketahuan? Setiap sore Asma mengamati situasi dengan cermat. Dia memastikan tak seorang pun melihat dirinya. Sengaja dipilihnya sore-sore, karena orang-orang kalau sore itu udah selesai pekerjaannya dan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Asma berjalan kaki menuju Gua Sur. Dia juga nggak lewat jalan yang biasa dilalui orang. Dia membuat jalur-jalur baru. Jadi dia cari jalan lain yang orang nggak lewat situ. Jadi nggak ada ketemu orang-orang deh. Meski begitu dia juga tetap berdoa. Dia berdoa semoga perjalanannya aman dan Rasulullah selamat. Asma yakin dirinya melakukan hal yang benar, sehingga dia tidak merasa takut sedikit pun. Akhirnya Asma berhasil sampai di Gua Tur. Asma bergegas masuk ke dalam. Wahai Rasul dan ayah, ini saya bawakan perbekalan. Makan dan minumlah, ucap Asma. Dia menaruh perbekalan yang dibawanya. Rasulullah sangat terharu. Luar biasa perjuanganmu Asma. Kamu adalah perempuan yang pemberani. Allah membalasmu dengan pahala yang sangat besar.
Kemudian Asma tidak hanya mengantarkan makanan, dia juga menceritakan situasi dan kondisi di kota Mekah. Dia sampaikan bahwa para kafir Quraisy masih berkeliaran mencari-cari Rasulullah dan ayahnya. Oleh sebab itu dia menekankan supaya mereka lebih berhati-hati. Asma tidak lama-lama di gua itu. Dia segera berpamitan. Aku pulang dulu ya. Semoga Allah melindungi kita semua. Assalamualaikum. Rasulullah dan Abu Bakar pun menjawab, Waalaikumsalam. Baru beberapa langkah Asma meninggalkan gua, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba saja laba-laba membuat jaring di mulut gua sehingga tertutup. Kemudian burung-burung dara juga tiba di situ. Tiba di situ ya. Mereka membuat sarang dan bertelur di depan gua itu. Itu bukan hal yang biasa terjadi. Allah yang mengutus hewan-hewan tersebut. Tujuannya untuk melindungi dua orang yang sedang bersembunyi di dalam gua. Nah, ternyata memang kelihatan nih gua ini, orang para pembunuh bayaran ini udah curiga kalau jangan-jangan ada di gua yang itu tuh. Tapi yang mereka lihat adalah jaring laba-laba di mulut gua. Belum lagi ada burung dara yang bertelur dan bersarang dan bertelur di situ. Itu artinya kan udah lama nggak dimasuki orang, pikir mereka. Mereka juga nggak bisa melihat ke dalam gua. Akhirnya orang-orang pun pergi meninggalkan gua Sur. 3 hari lamanya Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua. 3 hari pula Asma mengantarkan bahan makanan. Dia tetap berhati-hati. Pada hari ketiga situasi sudah mulai tenang nih. Oleh sebab itu Rasulullah menyiapkan diri untuk melanjutkan hijrah. Ada orang yang mengantarkan 2 ekor unta. Sedangkan Asma membawakan makanan dan minuman. Tapi Rasulullah kesulitan membawa perbekalan karena nggak ada tali untuk mengikatnya. Jadi nggak ada cantelan di unta itu nih, gimana bawa buntelan makanan dan minuman. Lagi-lagi Asma menunjukkan kecerdikannya. Gadis baik hati itu melepaskan ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya tuh terbuatnya dari kain. Kain panjangnya, kain dibelit-belit di pinggang. Nah, kain panjang itu dibelah 2, satu bagian untuk mengikat 2 buntelan itu. Jadi ujung sini buntelan, terus ini buntelan, terus diikat. Itu bisa dicantel ke untanya. Akhirnya kedua buntelan itu seimbang berkat diikat dengan ikat pinggang Asma. Terus beres deh, jadi udah gak ada masalah lagi. Nah, separuhnya lagi tuh yang kain yang dibelah itu, satunya lagi baru dipakai lagi oleh Asma untuk jadi ikat pinggangnya. Nabi Muhammad kemudian menggelari Asma sebagai Zatun Nitoqoin, artinya pemilik 2 ikat pinggang. Nabi Muhammad SAW mendoakannya, semoga Allah mengganti ikat pinggang Asma dengan yang lebih baik di surga. Nah, itulah kisahnya Asma yang dia berani membantu-bantu tuh pada zaman Rasulullah. Kalau kamu berani ngapain? Ya udah, sampai jumpa lagi di Bedtime Story with Ami selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Anak-anak soleh-soleha, sehat, cerdas, bahagia, dilindungi Allah. Assalamualaikum.